Selamat sore bagi rekan-rekan yang pernah check up atau melakukan pemeriksaan radiologi, itu tiba-tiba hasilnya dibilang bronkitis kronis. Lalu kita bertanya-tanya, dok, saya ini nggak ada batuk, saya nggak ada sesak, tapi hasil check up saya ditulis bronkitis kronis. Nah, apakah perlu diobati atau tidak? Nah, rekan-rekan, video ini membahas masalah itu. Masalah apakah seseorang yang tidak memiliki gejala batuk, tidak memiliki gejala sesak, tapi karena check up-nya ditulis bronkitis kronis, kita perlu mendapatkan pengobatan. Mari kita tinjau, nanti kita ambil kesimpulan pada akhir video ini. Nah, bronkitis pun kita bagi dua ya. Sebenarnya bronkitis akut sama bronkitis kronis. Nah, bronkitis kronis itu merupakan gambaran klinis ya. Berupa batuk-batuk, sesak napas yang dia rasakan kurang lebih 3 bulan dalam 1 tahun dan selama 2 tahun berturut-turut. Jadi rekan-rekan, dokter ulangi adalah gejala batuk disertai sesak selama 3 bulan dalam 1 tahun dan selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan bronkitis akut itu gambarannya adalah batuk yang biasanya sembuh hanya dalam waktu 2-3 minggu. Nah, kenapa kita bedakan? Karena penyebabnya berbeda. Kalau bronkitis kronis itu biasanya penyebabnya karena apa? Karena paparan. Paparan debu, kemudian asap rokok. Jadi bisa terjadi pada perokok aktif atau orang yang terpapar asap rokok pada perokok pasif. Nah, kemudian kita temukan juga pada pasien-pasien yang mungkin terpapar oleh asap kayu bakar yang dilakukan di rumah. Jadi karena ventilasinya kurang bagus, jadi asap dari kayu bakar itu mengelilingi suatu ruangan di mana orang beraktivitas di dalam ruangan itu, yang mengakibatkan juga hasil daripada asap atau debu yang dihasilkan dari kayu bakar itu juga terhiup untuk waktu sekian lama, dan inilah yang mengakibatkan kerusakan daripada saluran napasnya. Lalu timbullah gejala-gejala yang kita sebut dengan bronkitis kronis. Nah, untuk melakukan pemeriksaan itu memang kita bisa melakukan pemeriksaan berupa foto ronsen yang sering kita lakukan. Kemudian kita juga mengukur faal parunya dengan melakukan pemeriksaan spirometer. Bahkan kalau kasus-kasus yang cukup berat yang disertai dengan sesak napas, kita perlu melakukan analisa gas darah. Tapi kasus ini jarang ya. Kemudian rekan-rekan ya, gejala-gejala daripada bronkitis kronis itu tidak hanya gejalanya berupa batuk ataupun gejalanya sesak ya. Tapi kadang-kadang kalau diikuti dengan infeksi, biasanya diikuti dengan demam. Kemudian bahkan kalau kasus-kasus yang cukup berat ya, seperti misalnya bronkitis kronisnya itu sudah menimbulkan kerusakan pada bronkes yang cukup parah, itu bisa menimbulkan gejala-gejala hipoksia. Saturasi darah kita, saturasi oksigennya mengalami penurunan sehingga bisa nampak pada ujung-ujung jari kita itu warnanya kebiruan. Pasiennya nampak lemes sekali ya. Itu disebabkan karena oksigen yang kita hirup dari udara luar itu tidak bisa sampai maksimal mencapai darah kita karena kerusakan daripada bronkusnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya, apakah perlu seseorang yang tanpa gejala apapun ya, hanya ketemu tidak sengaja dengan foto ronsen? Jawabannya tentu tidak ya. Karena bronkitis kronis merupakan gambaran klinik.
gambaran klinik berupa batuk selama 3 bulan. Biasanya kalau di foto gambarannya itu adalah berupa bercak-bercak saluran bronkusnya yang memutih itu karena tertumpuknya dahak yang nampak gambarannya seperti pucungan putih. Tapi kalau hasil fotonya berupa bronkitis tanpa disertai dengan keluhan, tentu kita tidak perlu memberikan terapi. Kemudian kalau misalnya memang disertai dengan batuk dan sesak yang cukup lama ya, maka pengobatan apa yang perlu kita berikan? Pertama adalah berupa bronkodilator, yaitu tujuannya adalah memberikan pembukaan daripada atau pelebaran daripada bronkus kita supaya saluran napasnya lebih terbuka. Kemudian diberikan juga steroid dalam bentuk tablet bisa, dalam bentuk inhaler juga bisa. Tujuannya untuk Untuk membuka atau menekan daripada peradangan yang ada. Pemberian antibiotik berdasarkan indikasi kalau kita temukan tanda-tanda daripada infeksi bakteri. Biasanya pasien dengan bronkitis kronis kita memberikan obat yang berupa inhaler yang bisa digunakan untuk mencegah keparahan penyakit. Biasanya pemberiannya sekali atau 2 kali sehari dan bisa dipakai untuk waktu yang agak lama ya, karena kalau bentuknya inhaler biasanya tidak memiliki efek sistemik yang perlu diwaspadai dibandingkan dengan obat-obat yang diminum atau dalam bentuk tablet atau dalam bentuk suntik. Demikian rekan-rekan, bye.